Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas soal yang berkaitan dengan materi fungsi kuadrat. Nanti ada satu soal yang akan saya coba bahas. Tapi walaupun satu soal, nanti kita akan membahas tentang bagaimana kita mencari titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y, kemudian simetri sumbu simetrinya, kemudian titik puncak, pembuat nol fungsi, nilai optimum atau minimumnya. Untuk gambar grafik nanti bisa kalian gambar sendiri ya. Baik, untuk soalnya sekarang kita bahas ya. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat dikurang 6x plus 5. Yang ditanyakan adalah tentukan titik potong dengan sumbu x. Yang pertama ini titik potong dengan sumbu x. Jadi untuk mencari titik potong dengan sumbu x, maka syaratnya adalah nilai y-nya harus sama dengan 0. Jadi untuk mencari titik potong dengan sumbu x, maka nilai y-nya sama dengan 0. Jadi kalau kita gambarkan nih, ini diagram kartesius. Misalkan ini ada parabola gitu ya, fungsi kuadrat. Nah, titik potong dengan sumbu x kan berarti yang ini dan yang ini ya. Nah, pada saat di sini itu nilainya untuk y-nya sama dengan 0. Sehingga nanti kalau kita masukkan ke sini, jadi fx itu sama dengan y ya. Berarti nanti 0 sama dengan x kuadrat dikurang 6x ditambah 5. Nah, untuk mencari nilai x-nya kita menggunakan pemfaktoran ya. Kita faktorkan. Jadi kalau kalian belajar persamaan kuadrat sudah bisa ya untuk memfaktorkan. Karena ini yang belakang itu positif, sedangkan yang di tengah itu negatif, maka nanti dua-duanya ini nilainya negatif ya. Nah, kalau dikalikan hasilnya 5, berarti nanti 1 dikali 5. Kalau dijumlahkan hasilnya min 6. Berarti nanti nilai x-nya, x1 sama dengan x min 1 sama dengan 0, berarti nilai x-nya sama dengan 1 ya. Kemudian yang satunya lagi x min 5 sama dengan 0, berarti nilai x-nya sama dengan 5. Berarti nanti titik potong dengan sumbu x itu ada di 1,0 dan 5,0. Ini adalah titik potong di sumbu x. Baik, lanjut ke pertanyaan yang B, yaitu titik potong dengan sumbu y. Nah, kalau titik potong dengan sumbu y, titik potong dengan sumbu y, maka nanti nilai x-nya itu sama dengan 0 ya. Jadi misalkan di sini nih titik potong dengan sumbu y-nya, misalkan di sini, berarti nilai x-nya itu sama dengan 0. Nah, sehingga nanti kalau kita masukkan ke persamaan kuadrat ini, persamaan kuadratnya tadi adalah fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 5 ya. Nah, kalau kita masukkan nilai x-nya 0, berarti nanti ininya 0, kuadrat min 6 dikali 0 plus 5 ya. Berarti nanti nilai f 0-nya itu sama dengan 5. Nilai f0 ini sama dengan y-nya ya. Sehingga nanti titik potongnya itu ada di 0,5. Nah, ketemu untuk yang jawaban yang B.
Kemudian yang C, sumbu simetri. Sumbu simetri itu berarti yang ini. Ya, sumbu simetri. Nah, untuk mencari sumbu simetri, yang C ya. Untuk sumbu simetri, kita masukkan ke persamaan X sama dengan min B per 2A. Ini adalah persamaan untuk sumbu simetri. Nah, B-nya berapa? A-nya berapa? Nah, kita lihat tadi persamaan kuadratnya, fungsi kuadratnya adalah ini ya. Saya tuliskan lagi ya. Fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 5. Nah, berarti nanti nilai A-nya sama dengan, A itu berarti yang koefisien untuk x kuadrat. B-nya itu koefisien untuk x, 5-nya adalah konstanta atau nilai C-nya ya. A-nya berarti, nah kalau nggak ada angkanya berarti A-nya adalah 1. Kemudian B-nya sini adalah negatif 6. Kemudian C-nya sama dengan, yang ini C-nya berarti 5 ya. Nah, kita tinggal masukkan sini. Berarti sumbu simetrinya sama dengan min B-nya min 6 per A-nya 1. Nah, min 6 per 1 kan min 6. Nah, negatif ketemu negatif jadinya positif. Nah, ini adalah sumbu simetrinya. Jadi, X-nya sama dengan 6. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah titik puncak. Ya, titik puncak. Nah, baik, saya kerjakan di kertas yang lain ya. Untuk yang jawaban yang D, untuk titik puncak, kita masukkan ke persamaan min B per 2A, D per 4A. Ini ada minnya, min D per 4A. Nilai D-nya apa? Nilai D-nya adalah diskriminan, yaitu B kuadrat min 4 kali A kali C. Ini adalah nilai D-nya. Nah, kita tinggal masukkan nih. Kita cari dulu D-nya ya. D-nya kita cari dulu. B kuadrat. B kuadrat. Nah, kalau fungsi kuadratnya ini, berarti kan A-nya sama dengan 1, B-nya tadi sama dengan min 6, C-nya sama dengan 5 ya. Nah, kalau kita masukkan di sini ya ke persamaan ini diskriminan, berarti nanti B-nya adalah min 6 kita kuadrat dikurang 4, A-nya 1 dikali C-nya 5. Berarti nanti min 6 kuadrat 36 dikurang 4 kali 1 4, 4 kali 5 20. Kemudian kita kurangin ya, 36 dikurang 20 sama dengan 16. Ini nilai D-nya. Kita masukkan ke sini sekarang. Berarti nanti min B per A-nya itu tadi sumbu simetri. Sumbu simetrinya tadi ketemunya, sebentar, udah kita cari ya, nggak perlu kita hitung lagi. Ketemunya adalah 6. Kita tinggal mencari yang nilai D-nya, nilai apa? Y-nya ya. Ini ketemunya 6, berarti ini min D. Min D itu kan yang ini kan. Berarti min 16 per 4 kali A. A-nya 1. Ya. Jadi kita masukkan ke sini. Untuk apa namanya? Titik puncaknya ya. Ini titik puncak. Berarti nanti 6, min 16 per 4. Min 16 per 4 berapa? Min 16 bagi 4, min 4. Jadi titik puncaknya adalah 6, min 4. Kemudian untuk soal yang E ya, tuh yang E. Terus soal yang E,
yang ditanyakan adalah pembuat nol fungsi. Nah, pembuat nol fungsi itu artinya nilai y-nya itu atau nilai fungsinya itu sama dengan 0. Jadi kita cari nilai x ya kalau nilai y-nya sama dengan 0. Nah, persamaan kuadratnya kan ini tadi. Ya. Fx, ini yang E ya. Fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 5. Ini sebenarnya sama aja kita mencari titik potong dengan sumbu x ya. Karena apa? Kalau mencari pembuat nol fungsi, itu artinya nilai fungsi ini nanti nilainya harus sama dengan 0. Artinya apa? Nilai x kuadrat dikurang 6x ditambah 5 itu nilainya sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat ini adalah sama dengan ketika kita mencari titik potong dengan sumbu x. Nah, nanti jawabannya itu sama dengan yang titik potong dengan sumbu x, yaitu nilai x-nya itu sama dengan tadi berapa nih? 1, atau x-nya sama dengan 5 ya. Jadi kita hanya mencari nilai x-nya aja. Jadi bukan mencari titik potongnya ya. Jadi bedanya di situ. Jadi kalau ini bentuknya dalam bentuk x-nya ya, yang kita cari adalah nilai x-nya aja. Kalau yang tadi kan kita cari titiknya nih. Kalau titik itu berapa koma berapa ya, x, y ya. Kalau makanya di sini 1,0 dan 5,0 ya. Kemudian yang F, nilai optimum atau minimumnya. Nilai optimum atau minimum itu letaknya di sini. Atau dengan kata lain, kita mencari titik puncaknya nih. Nah, titik puncaknya itu apa? Nah, kita sama aja dengan mencari nilai y-nya nih. Y-nya berapa? Nah, itu kita bisa cari atau bisa kita lihat dari titik puncaknya nih. Jadi sebenarnya kita udah mencarinya di D. Kalau D kan titik puncak. Kalau titik puncak itu x, y. Nah, kalau nilai optimum atau minimumnya berarti kita hanya mencari nilai y-nya. Artinya apa? Kita hanya mencari nilai ininya aja nih. Nah, ininya berapa nih ketemunya? Nah, tadi ketemunya adalah min 4. Nah, ini ketemunya min 4 nih. Berarti nanti untuk jawaban yang F ya, itu jawaban yang F. Yang F adalah yang ditanya adalah nilai minimum atau nilai optimumnya. Nilai minimum atau optimumnya. Berarti nilainya sama dengan min 4. Nah, nanti untuk yang G, pertanyaan yang G menggambar grafik, nanti kalian tinggal gambar grafik sendiri ya. Kalian coba menggambar grafik sendiri di rumah ya, dengan menggunakan titik potong terhadap sumbu x, titik potong terhadap sumbu y, kemudian titik puncak ya. Itu bisa nanti tinggal kalian hubungkan aja ya. Baik, demikian pembahasan soal dari saya yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Semoga apa yang sudah saya bahas di video saya kali ini bisa kalian pahami. Jika masih ada yang belum paham atau belum mengerti, silahkan kalian putar ulang videonya. Kemudian kalian tuliskan di bagian komentar di bagian mana dari penjelasan saya yang belum kalian paham. Saya akhiri, sampai ketemu lagi di pembahasan soal yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.